Yuk balik lagi sama gue di channel Benatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Luna ya. Jadi kemarin-kemarin kan saya sudah bahas juga perihal Luna seperti apa dan lain sebagainya. So ini ada updatean dari saya ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita cek di CoinMarketCap sendiri, kita klik ya, ini Terra Luna. Sekarang udah di ranking 213 dan ya ini perlahan-perlahan masih turun cukup dalam gitu ya. Dan informasi terbaru dari Dokon ini sendiri menurut saya cukup kecewa sih ya. Ya jadi langsung aja kita bahas lah ya teman-teman. Jadi ini Terra Ecosystem Revival Plan 2 ya, update dan finalnya. Jadi ini udah yang terupdate dan final gitu ya. Jadi memang kita bisa baca ya di sini ya summary-nya. Oke, jadi di sini create a new Terra chain without the algorithmic stablecoin ya. Jadi dia bakalan bikin istilahnya blockchain Terra yang baru lah. Jadi ini menurut saya sayang banget ya. Kenapa nggak perjuangin dan bener-bener lanjutin yang lama sampai bener-bener clear ya. Mungkin dia udah bisa dibilang nggak ada jalan keluar lagi maybe, atau udah ya mungkin dengan kata kasarnya mau cuci tangan dengan cara bikin blockchain baru ya, kemudian koin baru gitu ya, dengan yang lama tetap ada gitu ya. Yang lama tetap ada, cuman dia istilahnya move ke yang baru gitu. Yang menurut saya ya kayak cuci tangan aja lah, ibarat kasarnya gitu teman-teman. Dan ya kita bisa baca ya, untuk yang lama itu bakalan disebut dengan Terra Classic ya, atau kita bisa baca juga nih token Luna Classic atau LUNC. Kemudian yang baru ya itu namanya Terra token Luna atau Luna. Ini udah clear banget ya teman-teman. Yang lama tetap ada tapi dinamakan Classic. Yang baru ya disebut dengan token Luna. Ya jadi ya kayak benar-benar cuci tangan lah menurut saya pribadi gitu ya. Dan kemudian di sini akan adanya airdrop ya untuk Luna Classic ya, kemudian Luna Classic staker holder, kemudian juga USD holder gitu ya. Jadi ada juga airdropnya. Nah, kemudian di sini ada TVL walletnya, itu akan di remove. Ya, jadi pengen dibuat Terra ini benar-benar untuk komunitas lah. Kurang lebih seperti itu nih, teman. Jadi TVL wallet itu akan di remove ya. Nah, kemudian di sini alokasi untuk portofolionya ini akan didistribusikan ya untuk developernya, dan juga untuk istilahnya ekosistem pengembangnya dan lain sebagainya ya. Jadi distribusinya dibagi dua nih. Nah, kemudian di sini ada network security-nya, berarti adanya insentif nih ya untuk security di network yang baru lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang dia ini pengen nekenin kalau misalkan di network yang baru ini security-nya lebih istilahnya bisa dibilang lebih diperketat lah, diperbaik dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada target staking rewards ini 7%, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada beberapa developer mining program juga. Kemudian bawahnya lagi sebentar coba kita lihat. Nah, ini untuk token distribusinya ya, untuk lebih clearnya. Jadi di sini adanya community poolnya itu 25% ya. Di sini dikontrol by stake governance ya. Nah, kemudian 10% ini untuk developer. Kemudian di sini kita bisa baca juga ya untuk distribusinya para pemegang holder Luna dan UST. Nah, kalau misalkan kita baca ini sebelum kena attack lah ya Lunanya, ini alokasinya 35%. Kemudian kalau misalkan setelah kena attack ya untuk holder Luna ini alokasinya ini 10%, teman-teman. Nah, kemudian untuk UST-nya sendiri ya, sebelum kena attack ini untuk UST holder ini 10%. Dan setelah kena itu 20% nih teman-teman. Jadi ini ada beberapa pembagian token distribusinya lebih clear lagi lah ya. Dan ini ada beberapa informasi lain juga, kalian bisa baca-baca juga di agora.terra.money ya. Jadi di sini cukup disayangkan lah menurut saya pribadi, kenapa dia harus pindah ke chain yang baru ya, ngebuat token yang baru dan meninggalkan yang lama gitu kan, kurang lebih seperti itu. Cuman dia nggak mau terlihat benar-benar menghilangkan yang lama. Jadi yang lama itu tetap ada, cuman dinamakan si Luna Classic ya. Jadi itu yang sangat disayangkan lah menurut saya pribadi gitu. Belum tentu dia bikin yang baru ya, kemudian adanya investor besar dan lain sebagainya tertarik untuk masuk invest di chain dia yang baru. Belum tentu, karena kenapa menurut saya ini udah istilahnya namanya udah tercoret banget gitu ya, karena kasus Luna kemarin itu USD-nya juga, walaupun memang blockchain yang baru ini ya dia nggak akan adanya sistem algorithmic stablecoin seperti sebelumnya ya, nggak akan ada algorithmic stablecoin seperti sebelumnya.
Cuman ya tetap aja ya, kalau misalkan dia udah benar-benar membuat masalah yang cukup besar seperti kemarin itu, terus tiba-tiba mau bikin chain yang baru dengan bla 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 bla, ya menurut saya bakalan muncul tanda tanya besar gitu. Orang mau investnya pasti lihat dulu dengan track recordnya seperti apa. Nah kalau misalkan track recordnya separah itu, ya apakah iya yakin mau invest? Ya walaupun udah bikin chain yang baru dengan beberapa improvement dari sebelumnya, dari chain yang lama gitu ya, biar nggak terulang lagi gitu kan, maksudnya kesalahan yang sama. Cuman kan permasalahan yang sebelumnya ini belum clear gitu kan. Ini tuh istilahnya dia cuman gali lubang baru, dan lubang yang sebelumnya itu belum ditutup sama dia, belum benar-benar ditutup gitu ya. Bahkan ya terkesan cuman ditinggalin aja lubang yang lama gitu, nggak benar-benar ditutup sama dia. Jadi saya pribadi sih cukup kecewa sih ya sama Dokon ini. Nah menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan apakah untuk istilahnya token Luna yang baru ini ya, apakah akan se-hype seperti Luna yang sebelumnya? Kalau pendapat saya pribadi itu ya kemungkinan sih ada aja ya, namanya juga kemungkinan gitu kan. Cuman chance itu kecil lah ya, karena memang permasalahan sebelumnya aja belum di-clearin gitu ya sama Dokon ini. Dia langsung bikin chain yang baru dan bla 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 gitu ya. Menurut saya susah banget lah, harusnya dia benar-benar di-clearin satu persatu dulu ya, baru kalau misalkan mau pindah ya secara perlahan, nggak kayak gini langsung ekstrim gitu kan. Ya menurut kalian bagaimana teman-teman ya menyikapi hal ini ya, apalagi mungkin dari teman-teman sekalian banyak juga yang beli Luna dan terkena dampaknya. Ya saya turut prihatin juga, dan plus kecewa sih dengan keputusan yang Dokon ambil gitu ya. Kenapa dia nggak benar-benar clearin dulu Luna yang lama gitu kan, kemudian di burn tuh Lunanya ya dengan segitu banyaknya supply-nya, dan juga USD-nya benar-benar di burn ya, sampai istilahnya USD-nya itu balik ke $1 ya. Ya bagaimana lah caranya, dia benar-benar harus fix in itu dulu lah, baru nanti kalau misalkan dia mau bikin chain baru atau lain sebagainya itu oke atau sah-sah aja gitu. Cuman bukan seperti ini gitu ya, permasalahan yang sebelumnya aja belum selesai, dia malah bikin yang baru lagi, dan lumayan fokus ke yang baru gitu ya. Yang lama tuh kayak diacuhkan lah ya, dalam tanda kutip gitu ya. Menurut saya pribadi ini bahaya sih ya. Untuk si Dokon ini kita udah tahu, oh berarti orangnya seperti ini ya kan. Cukup ngeri juga kalau misalkan sewaktu-waktu dalam tanda kutip ya, projectnya kenapa-napa, bisa aja dia langsung bikin chain yang baru lagi seperti ini gitu ya. Jadi mungkin menurut saya trust orang-orang udah benar-benar hilang lah pada Dokon ini gitu, karena keputusan yang diambil tuh kayak gini gitu ya. Benar-benar parah sih menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. Plus juga kemarin yang saya bilang kalau misalkan Luna yang lama itu ya, sebelum munculnya informasi seperti ini, mungkinkah ke $1 ke $0,5 ya? Menurut saya pribadi sulit ya. Bukannya nggak ada yang nggak mungkin, tapi ya bisa, cuman kemungkinan itu chance-nya kecil. Plus ditambah hal seperti ini nih, untuk Luna kedua ya, chance-nya tuh makin ya udah hampir nggak ada mungkin ya, karena ya dia pasti lebih fokus ke Luna yang baru ketimbang Luna yang lama gitu ya. Jadi ya menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bawah video ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan Luna sendiri, ini adalah pembahasan terakhir ya. Di Luna dia memang bergerak turun di dalam sebuah channel, and then dia mampu breakout ya, kemudian dia retest dulu ke support yang tadi sudah saya sampaikan, ataupun kemarin ya, maksudnya di garis warna hijau ini di sekitaran 0,000184. Kemudian dia drop sampai testing di trendline lagi nih. Jadi trendline ini masih bisa dipergunakan nih ya. Jadi precisely ketika dia testing di kisaran 0,000127 mengalami pemantulan yang lumayan. Dan ya, jadi memang trendline resisten ini ya, ketika dia udah di breakout, di flip menjadi support, dan sangat-sangat berfungsi juga ya. Dia akhirnya mengalami pemantulan. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga di area situ, itu pas sekali dengan area support and then resisten dari pergerakan Luna sebelumnya. Di mana bro? Di sini ya. Ini menjadi resisten, ini menjadi support ya. Jadi cukup bisa dipertimbangkan lah di area sini ya. Kemudian dia sekarang ini sudah mengalami pelemahan dan testing kembali di area atau level yang sama ya, di kisaran 0,000126. Ya di range kisaran ini, kalau misalkan dia nggak mampu untuk bertahan dan mantul ke area selanjutnya nih, next target nih di sini 0,000186. Kalau dia nggak ada pemantulan, next target ke kisaran berapa bro? Luna bisa drop ke kisaran berapa? Luna bisa drop ke kisaran sini teman-teman. Kenapa di area situ? Karena sebelumnya juga menjadi area resisten and then support juga ya. Itu di kisaran
0,00067 sampai kisaran 0,000803 ya, sekitar area itu. Kalau memang ya disclaimernya di area sini dia nggak mampu, istilah nggak ada yang nahan lah ya untuk si Luna ini, dia bisa drop ke kisaran atau testing masuk ke kisaran sini. Tapi kalau misalkan di area sininya dia adanya pemantulan yang lumayan, and then next targetnya pasti di next area itu di kisaran 0,000185 dolar untuk si Luna. So memang kita bisa lihat ya, ini benar-benar udah ya cuman satu aja ya, di beberapa di kisaran kecil, range kecil aja, karena ditambah lagi kabar seperti ini gitu ya. Jadi mungkin orang udah wah ini parah dah Luna ini gitu ya. Padahal udah CZ itu mengeluarkan effortnya untuk ngebantu lah si Dokon ini. Cuman Dokon malah berpikir lain ya. Dia lebih memilih fokus ke chain yang baru ya, tapi chain yang lamanya itu nggak dihapus atau apa ya, cuman dinamakan Luna Classic ya, sama aja lah gitu ya. Cuci tangan juga lah menurut saya ini Dokon gitu ya. Jadi sayang banget lah, padahal udah disupport sama si CZ gitu kan, diinformasikan juga bagaimana lah kurang lebih kalau misalkan dia mau memperbaiki lah Luna yang sebelumnya bagaimana, cuman si Dokon itu mengambil decision yang berbeda gitu ya, sangat disayangkan sekali. Jadi itu aja teman-teman sekilas untuk update si Terra Luna ini ya. Terra Luna ya memakan banyak korban. Kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian mengenai kebijakan ataupun keputusan yang diambil sama Dokon. Itu aja dari saya, sampai jumpa untuk next video Sam Profit.